Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak saleh dan salehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga pada pagi hari ini kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saleh dan salehah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, minggu kemarin kita sudah melakukan ATS atau asesmen tengah semester, walaupun masih dilakukan secara daring. Dan hari ini kita akan kembali belajar daring lagi. Hari ini kita masuk tema 7, kebersamaan. Nah, subtema 1, kebersamaan di rumah. Buku yang kita gunakan di tema 7 ini yaitu buku 2G. Nah, tema 7, subtema 1, kebersamaan di rumah. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Yang akan kita pelajari yaitu tentang fabel. Pengertian fabel, ciri-ciri fabel, unsur intrinsik fabel, isi fabel, dan contoh fabel. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, kira-kira anak-anak sudah pada tahu apa belum ya? Nah, di sini ada pengertian fabel. Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan hayalan pengarang. Itu adalah pengertian fabel. Kemudian selanjutnya ciri-ciri fabel. Fabel disebut juga dongeng tentang hewan. Ciri-ciri fabel antara lain 1. Menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Yang ketiga, memiliki alur atau jalan cerita. Yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam cerita. Dan yang terakhir, fabel dapat diperagakan menjadi sebuah drama. Itu tadi adalah ciri-ciri fabel, ada 5. Selanjutnya, unsur intrinsik fabel. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra. Unsur intrinsik fabel sebagai berikut. Yang pertama, nama tokoh atau jenis hewan yang terdapat dalam fabel. Yang kedua, sifat setiap tokoh. Yang ketiga, peristiwa penting yang terjadi dalam fabel. Yang keempat, pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh tokoh kepada pembaca. Selanjutnya, setelah mengetahui unsur intrinsik fabel, kamu dapat menentukan isi fabel atau informasi. Selain itu, kamu juga dapat menceritakan kembali isi fabel dengan baik. Itu adalah unsur intrinsik fabel. Yang selanjutnya, isi fabel. Untuk mengetahui isi fabel, kita harus mengetahui tokoh dalam fabel dan peristiwa yang terjadi. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan isi fabel antara lain 1. Baca seluruh isi fabel dengan cermat. Yang kedua, catat nama-nama tokoh yang ada dalam fabel. Yang ketiga, catat juga sifat tokoh dalam fabel. Yang keempat,
perhatikan peristiwa yang terjadi atau dialami oleh tokoh. Yang kelima, tuliskan peristiwa tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Itu adalah isi fabel. Nah, di sini ada beberapa contoh fabel. Macan dan Singa si Raja Rimba. Yang kedua, kisah Kancil dan Semut. Yang ketiga, persahabatan gajah dan semut. Dan yang keempat, jerapah dan kura-kura. Itu adalah contoh beberapa fabel. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal di mana ada sebuah cerita fabel, jerapah dan kura-kura. Di sebuah hutan, seekor kura-kura sedang mencari makan. Kura-kura melihat banyak pohon yang berbuah. Ia berusaha mendapatkan buah yang jatuh, namun buah yang jatuh sudah busuk. Kura-kura bersedih karena tidak mampu menggapai buah itu. Tiba-tiba sebuah suara mengagetkan kura-kura. Ia melihat sesosok hewan tinggi berjalan melewatinya. Hewan itu lalu mengunyah daun-daunan. Ternyata itu jerapah. "Hai jerapah, bisakah kau mengambilkan buah untukku?" teriak kura-kura. "Hai kura-kura, baiklah." Jerapah pun menarik dahan dan mengambil buah dengan mulutnya. Ia meletakkan buah itu di atas tanah. "Terima kasih jerapah, kau baik sekali." "Sama-sama kura-kura, andai aku bisa sepertimu. Alangkah mudahnya aku mendapat makanan." "Aku lambat dan tidak bisa memanjat," kata kura-kura. "Kamu tidak boleh mengeluh kura-kura," sahut jerapah. "Setelah dilahirkan, aku langsung diajarkan berjalan, bahkan berlari. Jika tidak, aku akan langsung memangsa hewan buas." Kura-kura pun merasa bersyukur. Dia memiliki tempurung yang kuat sehingga terlindung dari bahaya. Kura-kura sadar, setiap makhluk memiliki kelebihan dan kekurangan. Sejak saat itu, kura-kura tidak pernah mengeluh lagi. Apa judul fabel tersebut? Judul fabel tersebut adalah Jerapah dan Kura-kura. Yang kedua, hewan apa saja yang menjadi tokoh cerita? Hewan yang menjadi tokoh cerita adalah jerapah dan kura-kura. Kejadian apa yang dialami kura-kura? Kejadian yang dialami kura-kura adalah tidak mampu menggapai buah karena tinggi. Yang keempat, bagaimana sifat kura-kura dan jerapah? Kura-kura memiliki sifat mudah mengeluh, sedangkan jerapah suka membantu. Nah, lanjutannya sekarang yang nomor 5. Apa pesan dari cerita tersebut? Pesan dari cerita tersebut adalah setiap makhluk hidup memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, tidak boleh mengeluh jika tidak bisa melakukan sesuatu. Yang nomor 6. Informasi yang terdapat pada cerita tersebut adalah 1. Di sebuah hutan hidup seekor kura-kura dan jerapah. Kura-kura bersedih karena tidak mampu menggapai buah. Selanjutnya, jerapah mengambilkan buah untuk kura-kura. Dan yang keempat, kura-kura memiliki tempurung kuat sehingga terlindung dari bahaya. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini ya soleh dan soleha. Semoga dapat dipahami materi yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.